wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madipa Siti Napia, NPM 101121776, kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Mohon disimak penjelasannya. Yang pertama-tama saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertiannya yaitu mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Atau secara sederhana, CSR ini merupakan cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat CSR. Yang pertama ada akses modal, yang kedua ada penjualan dan keuntungan, dan yang ketiga ada efisiensi dari biaya. Konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan kompetitif, antara lain seperti yang dijelaskan tadi, yaitu peningkatkan akses modal, peningkatkan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan, penghematan biaya operasional perusahaan, peningkatkan produktivitas dan kualitas, peningkatan citra brand yang positif, pengambilan keputusan yang baik, dan proses manajemen resiko. Corporate Social Responsibility ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Konsep responsibility ini melibatkan tanggung jawab kemitraan, antara lain yang pertama ada pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat. Kemitraan ini juga merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Nah, yang ketiga ada materi komponen utama CSR. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana, dan kemanusiaan. Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan yakni direktur yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan corporate social responsibility, undang-undang setempat, dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Ada tanggung jawab ekonomi. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan laba, yang kedua yaitu produksi barang dan jasa, dan yang ketiga yaitu kelangsungan bisnis. Yang selanjutnya tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis ini mencakup tanggung jawab secara umum karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Kategori tanggung jawab etika sering berhubungan dengan kategori hukum, melebarkan tanggung jawab hukum, dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya secara di atas hukum. Etika bisnis mencakup cara organisasi bisnis menjalankan kewajiban hukum dan etika mereka. Lalu ada tanggung jawab kemanusiaan. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalani kemitraan antara perusahaan besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yaitu yang pertama, perusahaan dan karyawan merupakan bagian
internal dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut, bisa memperlihatkan komitmen moral perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar, sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan. Keuntungan ekonomis karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran dari produk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada implementasi CSR. Yang pertama ada dari konsumen, yang kedua karyawan, dan yang ketiga dari komunitas atau lingkungan. Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk implementasi CSR tadi. Yang pertama ada konsumen. Dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk dari perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan pemajualnya, serta informasi lain yang harus diketahui oleh konsumen. Yang kedua ada karyawan. Dalam bentuk bersamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Dan yang ketiga ada komunitas dan lingkungan. Dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan kegiatan terhadap komunitas ini, antara lain berupa kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan, memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai dari petunjuk instansi. Nah, di sini juga ada inisiatif dari CSR. Yang pertama yaitu cause promotion atau kontribusi dana untuk meningkatkan kesadaran. Dan yang kedua ada cost related marketing, yaitu donasi dari penjualan tertentu. Dan yang ketiga ada corporate philanthropy, yaitu donasi dan sumbangan tunai. Dan yang selanjutnya ada manfaat implementasi dari CSR. Yang pertama yaitu untuk membangun citra positif perusahaan dan meningkatkan reputasi. Yang kedua, penerimaan masyarakat. Jadi masyarakat lebih menerima dari kehadiran perusahaan. Yang ketiga yaitu kelangsungan bisnis, memastikan berkelanjutan usaha. Setelah saya berbincang-bincang, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan sederhana dalam materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas. Penerapan CSR yang baik dapat memberikan banyak manfaat kompetitif bagi perusahaan seperti peningkatan akses modal, penjualan, efisiensi biaya, produktivitas, dan citra positif. Perusahaan dapat mengimplementasikan CSR melalui berbagai inisiatif sosial seperti cost promotion, cost related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Demikian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan ada materi yang kurang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.